akan berbincang-bincang bersama-sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut dalam satu materi yaitu litigasi dan ekot banding. Telah hadir di Studio 1 Tuntung Pandang FM Panitra Muda Gugatan yaitu Bapak Muhammad Haris Ridani SHMH. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Iya, apa kabar pagi hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Iya, Pak Haris ya Pak ya? Nggih, siap. Oke, baik. Dan di awal kami ingatkan, kami menunggu suara pendengar di 0811 5012 304. Baik, sahabat inspirasi, di awal kita ingin mengetahui dulu nih apa yang disebut dengan litigasi. Agak susah nih ya nyebutnya. Litigasi ya. Litigasi dan juga ekot banding ya. Kemudian juga mungkin bisa disampaikan nih Pak Haris juga dasar hukum ya adanya program ini. Baik, silahkan Pak. Jadi litigasi ini mungkin pada acara sebelumnya inspirasi pagi ini pernah dijelaskan mengenai ekot. Ekot. Jadi litigasi ini merupakan bagian dari aplikasi utama yaitu ekot. Jadi litigasi ini salah satu bagiannya itu litigasi ini persidangan secara elektronik Bu. Dan ekot banding ini merupakan nanti akan saya jelaskan terusan dari litigasi, upaya hukum bentuknya. Jadi litigasi ini dasar hukumnya itu Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 mengenai persidangan secara elektronik. Nah, jadi setelah didaftarkan melalui ekot, dibayarkan melalui ekot juga secara elektronik, nanti di persidangan pertama itu apabila hadir dua-duanya akan dimediasi terlebih dahulu. Setelah dimediasi nanti pada persidangan selanjutnya apabila mediasi gagal, maka poin penting dari litigasi ada di sini karena harus ada persetujuan oleh kedua belah pihak untuk beracara secara elektronik. Iya. Oke, iya ya. Lalu dalam hal apa saja nih Pak yang bisa dilakukan litigasi dan ekot banding ini? Ya. Jadi litigasi ini mulainya pada tahapan jawaban. Jadi kan setelah memasukkan gugatan, mediasi tadi dilakukan persetujuan. Kalau dua belah pihak setuju, lalu dimulai persidangan secara elektronik. Berarti pendaftaran mediasi itu berarti offline ya? Pendaftaran ini lewat ekot Bu, online. Cuman sidang pertama dan mediasi yang offline hadir ke kantor. Karena kami perlu mendengar secara langsung persetujuan dari para pihak bersedia atau tidak dia bersidang secara elektronik. Karena itu berpengaruh karena akan dibuatkan akun pada ekot. Karena kemungkinan besar pihak tergugat masih belum punya akun di ekot, aplikasi ekot kami. Jadi dibikinkan dulu, baru mereka bisa bersidang secara elektronik. Jadi dimulai pada tahap jawab menjawab. Kalau pendaftaran berarti secara keseluruhan bisa di online ya? Iya. Oke, bisa di online. Nah, lalu sidang pertama dengan mediasi offline. Itu harus di offline. Seluruhnya ya Pak? Iya. Seluruhnya. Nah, lalu dalam mediasi akan disepakati untuk sidang selanjutnya nanti akan di online begitu ya Pak? Iya. Nah, lalu hal-hal yang mendasari nih Pak, yang mendasari disetujuinya untuk sidang selanjutnya itu di online itu apa nih yang dipandang oleh Pengadilan Agama sendiri? Jadi nanti majelis hakim akan menawarkan kepada pihak tergugat apakah bersedia untuk beracara secara elektronik. Nanti dia membuat surat pernyataan persetujuan beracara secara elektronik. Jadi dibuatkan akun tadi dengan domisili email si tergugat atau termohon, nanti dibuatkan, baru tahapan selanjutnya itu masuk ke litigasinya tadi. Dalam hal apa Pengadilan Agama sendiri bisa menawarkan, ataukah memang setiap perkara ditawarkan karena tadi ada PP nomor 1 2019 tadi begitu. Jadi dasarnya itu. Ataukah ketika Pengadilan Agama melihat ada sesuatu yang mungkin tempat tinggal dari para pihak jauh, ada hal tertentu ya? Iya, ada hal-hal tertentu gitu. Apa Pak yang dipandang oleh mereka Pengadilan Agama sendiri? Kalau yang poin paling penting sih pertama pendaftaran perkara oleh penggugat itu harus ekot dulu.
Terus yang kedua tadi persetujuan Bu. Sebenarnya tidak ada majelis hakim wajib menawarkan di perma itu. Oh, wajib. Wajib menawarkan karena sudah didaftarkan secara elektronik, si tergugat hadir, jadi majelis hakim berkewajiban menawarkan, tidak melihat misalnya domisili tadi. Jadi ada kewajiban oleh majelis hakim untuk menjelaskan nih ada opsi lain dari persidangan yaitu secara elektronik. Iya. Kalau aja sih khawatir mungkin karena yang berperkara ini perkaranya ini agak berat gitu ya. Khawatirnya kalau pas ketemu terus gitu ini bisa perkara tertentu ya. Ya, jadi tidak ada pengecualian juga untuk perkaranya. Oh gitu, oke. Jadi karena memang kewajiban ya Pak ya? Iya. Karena kewajiban pesan atau amanat dari Perma nomor 1 2019 tadi. Oke. Nah, lalu kalau dalam hal ini misalnya si para pihak ya menyetujui untuk melakukan sidang secara online. Ya, selanjutnya apa yang harus mereka lakukan? Nah, jadi pada tahap jawaban nanti untuk sidang litigasi yang pertama itu secara elektronik tadi mereka mengupload jawaban terhadap surat gugatan yang dimasukkan penggugat atau pemohon. Jadi menjawab isi gugatan apa saja yang mereka bantah, apa saja yang mereka benarkan. Jadi diupload jawabannya ke aplikasi Ekor tadi. Nah, jadi kan biasanya kalau hadir offline itu jawab-menjawabnya bisa lisan atau tertulis. Nah, ini melalui aplikasi Ekor tadi, cuman mengupload bentuk Word dan PDF, nanti majelis hakim akan melakukan verifikasi dan akan diteruskan ke pihak pemohon. Nah, Oke, lalu di aplikasi kan dalam hal untuk beracara secara online tentu tidak hanya satu atau dua orang begitu ya Pak? Iya. Nah, lalu bagaimana sistem dari aplikasi itu sendiri untuk memilah dan memilih gitu jawaban yang tadi di-upload oleh ini, perkara untuk yang ini begitu dari para pihak. Oh ya, jadi setiap perkara ada identitas Bu, identitas nomor perkaranya di aplikasi Ekor tadi. Jadi apabila kami masukkan untuk akunnya di nomor perkara atau identitas perkara itu, dia hanya bisa mengakses perkara itu saja. Masuk di situ saja. Jadi tidak muncul perkara. Jangan khawatir gitu. Iya, jangan khawatir. Nanti perkara saya ini ketahuan. Gitu kan. Kita sama-sama dalam satu aplikasi. Iya. Jadi dia cuma bisa mengakses untuk perkaranya saja, tidak bisa untuk yang lain. Nah, jadi yang kami pun di Pengadilan Agama Pelihari itu user-usernya juga terbatas. Ada yang misalnya panitera pengganti itu cuma bisa mengakses perkara yang dia tangani saja. Nah, jadi yang bisa mengakses semua cuma server pusat sama admin kantor. Nah, itu aja. Oke. Iya, ini agar kita meyakinkan meyakinkan kepada masyarakat begitu ya. Jadi jangan khawatir karena seperti ini katanya nih Pak ya, dokumen negara aja bisa dihacker. Oh iya. Iya, nah akhirnya kan merusak kepercayaannya tentang Ekor, tentang litigasi ini begitu. Nah sehingga masyarakat kita kadang kita offline aja. Nah padahal sebenarnya lebih efektif ya kalau misalnya online, apalagi kalau dalam hal-hal tertentu ya jarak jauh begitu kan ya, kondisi kesibukan yang tidak bisa diatur begitu. Nah seperti itu. Jadi dalam hal ini saya ingin meyakinkan gitu ya, meyakinkan pada masyarakat kita. Jadi iya, jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir. Ya kadang kan yang berperkara kan ada dua orang gitu ya. Yang berdua orang kan kalau dalam satu aplikasi satu akun mungkin ya sama jawabannya, jadi belum bisa seperti itu. Jadi anggapan dari masyarakat kita. Jadi personal antar personal akunnya ya. Akunnya masing-masing dibuatkan. Jadi dengan alamat domisili email masing-masing. Kecuali dia bocorkan passwordnya ke itu bukan tanggung jawab kami lagi. Oke. Berarti yang membuatkan akunnya berarti Pengadilan Agama ya Pak? Iya, Pengadilan Agama. Kami mendaftarkan akun, nanti password dan akun di Ekornya akan masuk ke email yang bersangkutan. Nah, jadi verifikasi dilakukan oleh yang bersangkutan. Oke, supaya menjelaskan kepada masyarakat nih, terkait pelayanan ini beban biayanya bagaimana? Offline sama online. Jadi biar bisa milih. Jadi untuk beban biaya ya jelas lebih murah yang online ini. Karena kan yang pertama tidak perlu datang dulu ke pengadilan. Untuk biaya para pihak sendiri begitu ya. Datang untuk transportasi apa segala macam. Terus untuk pendaftaran akun sendiri pun tidak ada pungutan sama sekali. Tidak ada biaya sama sekali. Di kantor kami di bagian PTSP sudah ada pelayanan namanya Pojok Ekor. Jadi itu spesialis untuk permasalahan yang mengenai Ekor tadi. Jadi orang bisa konsultasi secara penuh di sana mengenai Ekor.
Iya, terkait persidangan online ini Pak, kan mungkin bagaimana SDM yang ada di pengadilan agama, sehingga kan mungkin sehari dalam aplikasi itu sibuk banget nih, ya ada beberapa perkara, jadi bagaimana adminnya apakah satu-satu atau bagaimana di sana? Ya, kalau yang menangani perkara kan ada panitera pengganti itu Pak. Jadi panitera pengganti itu masing-masing punya user. Nah, masing-masing punya user juga dibantu oleh admin-admin. Nah, jadi alhamdulillah selama ini tidak ada kendala sih untuk sidang elektronik karena jam yang dimasukkan sudah ditentukan jauh-jauh hari kepada para pihak. Jadi dilakukan persetujuan nih jam berapa mau mengupload jawaban. Nah, karena itu perlu verifikasi, kalau enggak terkunci. Kami pun sering melakukan komunikasi dengan para pihak, mengingatkan saja bahwa hari ini harus mengupload jawaban ini. Siapa tahu kan kelupaan. Memang nggak diatur sih di Perma, cuman usaha saja supaya hak para pihak itu bisa terpenuhi. Gitu Bu. Oke. Nah, lalu sejauh mana Pak efektivitasnya dari sidang secara Legitasi online ini ya dengan secara offline? Kadang-kadang nih karena masyarakat kita ini kan sudah terbiasa ya, sudah terbiasa kalau bertatap muka, gitu ya. Katanya sih kalau bahasa Banjarnya lebih nahap Pak. Iya, evaluasinya dari Pengadilan Agama sendiri seperti apa? Kalau sebenarnya keuntungannya dari sidang elektronik ini untuk tahap jawab menjawab itu, kita bisa melakukan jawaban lebih fokus Bu, daripada menjawab lisan offline secara langsung. Biasanya ada yang ketinggalan gitu ya. Bisa mikir, bisa konsep dulu. Iya, betul. Bisa konsep karena biasanya jaraknya antara 3 hari atau 1 minggu untuk mengupload jawaban. Kalau menjawab secara langsung kan kemungkinan ada yang ketinggalan atau ada yang terlupa dengan pokok permasalahan yang dibahas di dalam gugatan gitu. Keuntungannya lebih seperti itu, lebih fokus, lebih fokus jawabannya. Konsep gitu ya, konsepnya. Punya waktu ya. 1 minggu loh Bu ya, lama. Iya, makanya itu. Siapa tahu juga nggak jadi memperkarakan nih, bisa juga ya, seminggu ya. Iya. Oke. Lalu dalam hal begini Pak, karena kan tidak semua masyarakat kita ya, tidak semua masyarakat kita mengerti dan paham ya dengan IT ya. Iya, IT begitu. Nah, terhadap masyarakat kita nih yang mungkin karena penjelasannya kurang atau pemahaman mereka tidak begitu full ya terhadap litigasi ini, mereka menyetujui untuk sidang online. Nah, ternyata di perjalanannya mereka bermasalah gitu. Kada bisa membuka email apa gitu ya. Nah, ini dalam hal ini bagaimana nih Pak upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sendiri? Ya, yang tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang pertama kami biasanya para panitera pengganti itu mengingatkan sehari sebelumnya bahwa ini pada tahap jawaban. Jadi misalnya kalau para pihak itu ada kesulitan, kami akan bantu melalui pojok ekor. Nanti petugas pojok ekor yang akan memberikan penjelasan atau menuntun lah, istilahnya menuntun para pihak untuk melakukan upload berkas ke aplikasi ekor tadi. Berarti artinya nih sebenarnya yang lebih direpotkan itu ya pihak pengadilan sendiri karena harus proaktif ya, harus proaktif. Ulun kan bisa Pak Enang membuka email kayak apa ya kan artinya. Nah, lalu kan dari petugas membimbing begitu ya, membimbing untuk membuka. Nah lalu dalam hal memang kalau kita membaca secara ini kan agak-agak kurang ini. Biasanya sih orang lebih terfokus kalau membaca itu ketika di print. Iya, ketika di print begitu. Nah, adakah upaya-upaya juga dari pengadilan sendiri, misalnya untuk membuatkan atau untuk membuatkan resume begitu dari jawaban atau dari hal-hal yang dihadapi oleh para pihak begitu? Ya, jadi kalau untuk jawaban Pengadilan Agama sendiri nggak boleh ikut Bu, karena itu ada kecenderungan berpihak kepada salah satu pihak. Jadi kami hanya menuntun untuk mengupload ke aplikasi ekor tadi untuk persidangan litigasinya. Oke, seperti itu ya. Oke. Artinya di sini dapat kita ambil kembali kesimpulannya berarti tidak ada intimidasi ya, tidak ada campur tangan begitu meskipun dalam kondisi online begitu. Hanya saja pihak admin atau panitera pengganti itu lebih proaktif di dalam penggunaan aplikasinya. Jadi jangan khawatir nih ya masyarakat kita nih. Saya khawatirnya masyarakat kita nanti beranggapan
nanti karena ini offline ya, ini bisa berpihak ke sebelah sana gitu. Jangan-jangan dia ya di sana dikasih tahu gitu ya. Pepadaannya ya. Nah, ya. Oke, baik. Di dalam evaluasinya Pak, dari 2019 berlaku efektif tahun berapa Pak? Mulai efektif sekitar awal tahun 2020 karena itu kemarin dasar hukum dulu keluar, pilot project habis di Jakarta, saya lupa di Jakarta Utara pada Jakarta Pusat, percobaan pertama 2020 sampai sekarang alhamdulillah terus dilakukan pengembangan oleh tim IT ya tadi nanti menuju ke ekor banding Bu. Jadi sudah ke tahapan sekarang di ekor banding. Sebenarnya di peraturan sendiri itu bisa sampai tahapan kasasi, tapi masih dalam tahap pengembangan. Jadi untuk aplikasi sendiri baru ke tahap ekor banding tadi. Ininya. Oke. Nah, seandainya nih Pak di dalam perjalanannya sampai di tahap sidang pertama begitu ya. Belum ke banding, ternyata ada salah satu pihak yang merasa tidak puas dengan kondisi sidang secara elektronik ini. Nah, apakah mereka bisa merubah untuk ke offline lagi begitu? Kalau merubah ke offline lagi sebenarnya persetujuan kedua belah pihak Bu, karena sudah disetujui dari awal untuk online ininya. Jadi misalnya anggap contoh kasusnya tidak terupload jawaban, mungkin dia lupa. Jadi di dalam hukum acaranya itu dia dianggap tidak memakai haknya saja. Jadi tidak bisa misalnya dengan alasan tidak bisa atau lupa, kan sudah ada kami informasikan biasanya di awal setelah dia menyetujui kami arahkan ke pojok ekot itu kami informasikan akan dilayani kalau ada masalah. Jadi silakan hubungi ke nomor WA layanan kami kalau terdapat masalah. Jadi misalnya dengan alasan tidak bisa atau membatalkan harus persetujuan kedua belah pihak kalau pembatalan. Gabung sebelah pihak. Kalau dalam hal ini misalnya Pak, ini jadwal sudah kita susun ya, sudah seminggu berdahulu nih. Beratnya seminggu yang akan datang kita akan sidang secara online. Nah, karena kita kan tidak tahu nih apa yang terjadi kan pada saat itu gitu ya. Nah, pada saat hari H gitu ya pas sidang. Nah, salah satu pihak berhalangan. Ya berhalangan, apakah karena berhalangan secara internal, apakah karena misalnya gangguan dari sinyal atau apa begitu. Nah, ini bagaimana Pak jalan keluarnya? Kalau jalan keluarnya bisa memberitahukan kepada hakim Bu. Ininya jadi bersurat melalui email. Ininya mengirim surat. Jadi yang penting beralasan hukum. Dia tidak bisa melakukan jawaban atau mengupload jawaban tadi. Yang penting beralasan hukum, bisa dipertimbangkan oleh majelis hakim. Mungkin akan dirubah code kalender namanya, code kalender jadwal penetapan sidangnya tadi, elektroniknya tadi digeser misalnya, dan akan diberitahukan ke pihak lawan bahwa terjadi pergeseran jadwal. Oke, terhadap kondisi error di misalnya kan biasanya ini ada sinyal kita kan turun naik nih Pak. Down. Iya betul. Nggak bisa cekak-cekok gitu, jadi tidak jelas begitu. Karena banyak menggunakan aplikasi ini mungkin berbarengan. Sehingga ada salah satu pihak atau para pihak misalnya tidak terlalu jelas begitu. Nah, apakah ini nanti akan bisa diulang atau ada resume dari pengadilan agama sendiri untuk memperjelas kepada para pihak? Jadi pernah Bu kejadian yang server pusat yang down. Nah, jadi itu kan beralasan hukum karena di luar kemampuan majelis dan juga para pihak. Nah, jadi dilakukan perubahan jadwal sidang karena beralasan hukum tadi. Ini jadi karena kan di luar kemampuan kita sudah itu. Tahapannya harus dilakukan secara elektronik. Jadi seperti itu Bu. Yang penting beralasan hukum bisa digeser jadwal sidang. Nah, kalau misalnya di tempat-tempat tertentu kita tahu kan ya kondisi geografis kita nih Pak ya, ada pegunungan, ada daerah-daerah yang blank sinyal gitu ya. Nah, ada yang agak sulit fluktuasi gitu ya, sinyal turun naik. Pada saat itu misalnya salah satu pihak merasa ini agak kurang jelas ini begitu. Nah, sehingga mereka meminta dihentikan sidang itu begitu sampai dengan kondisi normal atau sinyal baik atau bagaimana begitu. Ini dalam hal ini seperti apa Pak prosedurnya? Bisa Bu, ya sama seperti tadi mengajukan surat tadi atau email dengan misalnya sudah kelewatan nih harinya, ternyata dia baru bisa mengirimkan email setelahnya, nanti dipertimbangkan oleh majelis hakim. Apakah perlu ada saksi misalnya? Karena begini,
kan sidang online kita di tempat masing-masing ya. Nah, artinya pengadilan agama sendiri tidak tahu nih tempat saya nih pada saat ini sinyalnya lagi gangguan begitu. Nah, ketika saya menyampaikan ternyata sinyal di tempat saya tidak bagus, Pak. Nah, apakah dengan hanya pemberitahuan seperti itu gitu bisa diterima, atau ada misalnya saksi lain begitu yang atau ada pemeriksaan lain begitu yang bisa mengakomodir ya keinginan dari para pihak itu. Jadi misalnya yang tadi pernah juga kejadian alasannya seperti itu, Bu. Alasannya sinyal nggak ada. Nah, kami persuasif kami biasanya bisa ke kantor buat kami bantukan di kantor kami untuk menguploadnya. Nah, begitu. Jadi kami bantukan untuk menguploadnya saja. Misalnya dia ternyata gangguan, setelah dihubungi, misalnya biasanya kami aktifnya menghubungi terakhir itu sekitar 1 jam sebelum batas terakhir upload. Kenapa ini belum ada upload juga lagi? Kami telepon, alasan mereka sinyal biasanya kami suruh ke kantor buat dibantukan untuk mengupload. Itulah mengupload berkasnya. Cara terakhir itu ya. Iya, karena yang tadi kalau ke majelis hakim kan sudah harus balasan hukum dengan surat, minimal dengan surat misalnya gangguan sinyal. Ya minimal dari Telkom misalnya memang ada gangguan, tidak bisa, karena itu bisa dijadikan alasan karena kan bukan beralasan hukum. Nah, itu yang saya maksud tadi kan. Kali-kali aja mau nunda-nunda. Iya, betul. Dari alasan, gitu kan. Nah, sehingga nanti akan memancing emosi nih para pihak lain gitu ya, karena nah seperti itu. Itu juga yang penting menjadi perhatian ya bagi para pihak. Jadi untuk alasan misalnya kalau sinyal itu apa sih eksternal ya, eksternal. Iya, itu harus memang benar-benar dapat dibuktikan, gitu ya. Betul. Nah, iya harus dapat dibuktikan. Paling tidak mungkin ada keluarga ya yang bisa menjadi saksi gitu, di situ ya. Ya. Nah, lalu dalam hal ini Pak, begini. Ketika kita sudah menyetujui ya untuk melakukan sidang secara elektronik ya. Nah, namun di tempat kita begitu ya, di tempat kita misalnya pihaknya berada di Kintab juga salaman begitu ya, agak jauh banget gitu ya. Nah, lalu para pihak pada saatnya begitu ingin sidang secara online, tetapi mungkin di tempat atau di kantor pengadilan agama sendiri, adakah pengadilan agama sendiri mempunyai satu fasilitas untuk sidang secara offline, tetapi difasilitasi oleh pengadilan agama? Secara online tadi ya Bu ya, ini ada online. ya pojok ekor tadi Bu. Ini ya. Jadi kami di PTSP itu ada bagian khusus pojok ekor. Nah, biasanya juga kadang-kadang pengacara yang kelupaan dia lagi ada di pengadilan, dia nguploadnya di pojok ekor tadi. Iya. Jadi, artinya meskipun kita berada di pengadilan agama, tetapi kita tidak akan ketemu kan ya para pihak? Iya. Oke. Iya. Mendingan offline aja ya kalau udah kesana ya. Iya. Khawatir kalau offline kan gitu. Iya, ada sesuatu nih menjadi emosi gitu kan. Ini Pak Haris, kan semuanya serba digital ya. Pendaftaran mulai dari jawaban dan semuanya makanya dokumen elektrik ya, seperti itu. Jadi bagaimana terkait mungkin tahapan putusan? Apakah mungkin mendapatkan dokumen secara digital juga? Apakah tahapan putusan yang harus ke sana lagi atau bagaimana nih? Ya, jadi sekedar mendapatkan kertas doang di aplikasi juga. Jadi ini tahapan pertama tadi kan di tahap jawaban. Dimulai sidang elektronik jawaban itu dilakukan oleh tergugat, habis itu replik dilakukan oleh pemohon, duplik dilakukan oleh tergugat atau termohon lagi, habis itu pembuktian. Nah, pembuktian ini biasanya offline. Dilakukan secara offline karena menghadirkan saksi ke persidangan. Jadi di tahap pembuktian biasanya offline, baru di tahap kesimpulan kembali online lagi, mengupload berkas kesimpulan lagi di ekor melalui litigasi lagi. Nanti di tahap putusan kembali elektronik lagi, Pak. Nah, jadi pembacaan putusannya secara elektronik. Nah, jadi diberitahukan putusannya itu melalui ekor tadi, melalui persidangan elektronik tadi. Jadi dikirimkan berkasnya ke alamat ekor masing-masing. Dan ditandatangani biasanya namanya e-sign, ditandatangani oleh panitera pengesahan dari putusan tersebut. Jadi mereka dapat salinan putusan dari perkara tersebut secara elektronik. Jadi kopi sendiri ya. Iya, print sendiri. Jadi bentuknya ada barcode-nya biasanya, tanda tangannya berupa barcode dari panitera itu.
mereka membayar nanti berapa biaya PNBP untuk salinan putusannya, baru bisa di-download. Jadi gak usah dengar seperti itu lagi Bu ya. Iya. Semuanya dokumennya sudah digital. Ya, Digital. Jadi jangan khawatir ya, dokumen yang digital itu sah ya, karena sudah ada laptopnya begitu ya. Jadi jangan khawatir. Jangan dibawa lagi nih ke Pengadilan Agama untuk dicap. Iya. Oke. Baik, di saat pembuktian tadi kita offline ya Pak ya. Di saat pembuktian offline menghadirkan saksi atau alat bukti ya. Oke. Nah, pada saat pembuktian ini ketika kita tidak bisa offline, ini apa Pak upaya kita Pak? Biasanya kalau saksinya jauh ya Bu ya, misalnya saksinya berada di Kalimantan Timur misalnya. Oke. Jadi bisa memohon untuk sidang via Zoom biasanya. Jadi dilakukan via Zoom. Tapi kalau untuk pembuktian surat biasanya majelis hakim minta secara langsung karena harus dibuktikan dengan asli. Iya. Fotokopi ini. Jadi misalnya alat buktinya kan fotokopi di Najigelin, di Legalisir, di Matrai. Nanti dibuktikan dengan aslinya. Jadi memang itu harus offline. Harus offline. Wajib ya, wajib offline. Tapi kan scan bisa asli ya. Apa itu? Mungkin dikirim scanan. Tidak, ya kalau scan biasanya memang terlihat asli, tetapi ada bagian-bagian tertentu. Makanya harus pengasliannya itu harus dilihat alatnya manipulasi juga ya. Harus secara offline ya, karena ada diraba, di terawang. Kayak tuh uang ya. Ya. Di sini kami ingin menekankan ya kepada masyarakat kita begitu ya. Artinya, meskipun kita sidang secara online ya, tapi ada pada bagian-bagian tertentu yang memang wajib harus offline. Nah, ini dilakukan dalam rangka Pengadilan Agama mengetahui secara pasti ya Pak, mengetahui secara pasti keabsahan ya, kemudian juga keseriusan dan hal-hal lain yang menjadi pihak-pihak terkaitnya juga ya. Iya. Jadi jangan khawatir ini ya. Jadi saya ingin menekankan ini ya kepada masyarakat kita. Tetap artinya pihak-pihak terkait datang, harus ada bertatap muka ya. Enggak mungkin saat-saatnya gitu ya. Enggak masuk kertas keluar kertas enggak ya. Nah, ini yang perlu kita tekankan ya kepada masyarakat kita. Jadi jangan khawatir gitu. Jangan dianggap bayar online tuh. Nah, ya kan nanti dianggap hasilnya kayak lemah gitu kayak lemah ya, apalagi di session pembuktian tadi ya Pak ya. Jadi itu wajib offline ya untuk barang bukti, kecuali saksi yang mungkin berada jauh ya, yang bisa secara Zoom. Nah, seperti itu ya. Ya, jadi jangan khawatir. Jadi artinya dijamin lah untuk sidang secara elektronik ini juga hasilnya, keluarannya juga tidak akan berbeda. Nah, seperti itu. Oke. Baik, nah kita ke ekor banding tadi Pak. Ekor banding ini seperti apa Pak prosedurnya? Jadi ini tahapannya setelah dilakukan sidang elitigasi. Jadi setelah sidang putusan tadi secara elektronik, apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelihari, mereka bisa melakukan banding melalui ekor. Biasanya kan banding offline tuh. Kirim memori banding, kontra memori banding, datang ke kantor. Tapi dengan ekor banding semua dilakukan upload via aplikasi ekor. Nah, tapi persyaratan paling penting adalah putusan harus melalui elektronik. Nah, itu baru di tahapan bandingnya baru muncul nanti di aplikasinya, bisa melakukan banding secara elektronik juga. Oke. Jadi harus sidang yang pertama harus di elektronik ya. Iya, betul. Nah, ketika kita sidang pertama disetujuinya di offline, berarti kita tidak bisa ekor banding Pak. Iya, betul. Tidak bisa. Karena itu persyaratan di permanya harus dengan putusan elektronik. Dan sudah dilakukan download, dia sudah mendownload salinan putusan secara elektronik. Baru nanti keluar menu, artinya kan dia sudah membaca nih salinan putusannya, keluar menu untuk banding secara elektronik. Oke. Jadi keuntungannya ya ketika kita disidang secara elektronik ya, kita bisa meneruskan kepada ekor banding secara elektronik ya. Juga. Nah, tetapi ketika kita sidang di offline, kita tidak bisa ke
Ikut banding. Iya, ikut banding secara elektronik. Iya. Ha-ha. Jadi ada beberapa keuntungan ya ketika para pendengar dapat melakukan sidang secara online ya. Nah, di bandingnya itu kita bisa offline bisa online. Iya, Nah, pilihan jadi. Iya. Oke. Tetapi ketika kita melakukan sidang pertama itu di offline, berarti pilihan kita hanya satu. Iya. Sudah otomatis offline udah. Iya. Jadi tidak bisa. Nah, seperti itu. Nah, para pendengar setia Radio Tuntung Mana FM dimanapun Anda berada, kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304 ya. Ini bagi kawan-kawan, bagi para pendengar yang mungkin mempunyai permasalahan atau yang mempunyai perkara di pengadilan agama ya, untuk melakukan sidang secara elektronik ya. Anda dapat berkontribusi dalam percakapan kita pagi hari ini. Ya. Betul sekali ya. Saya sedikit agak bingung sedikit juga Bu ya. Mohon maaf karena orang awam nih Bu ya. Mohon maaf kalau saya salah pertanyaan nih. Okay. Bagaimana dengan advokat Pak terkait hal ini? Advokat malah diwajibkan Pak bersidang secara elektronik karena mereka sudah semuanya kayaknya hampir sudah mempunyai akun Ekord. Jadi apabila para pihak menggunakan jasa advokat memberikan kuasa, dua-duanya biasanya sudah secara otomatis itu mereka akan melakukan sidang secara elektronik. Karena mereka sudah punya akun. Beda dengan para pihak berperkara, kita harus tawarkan dulu karena untuk dibuatkan akun elektroniknya dulu ininya. Kalau advokat biasanya mereka lebih setuju dengan sidang elektronik karena tidak perlu. Mereka kan juga sibuk biasanya. Mereka otomatis biasanya sudah setuju Pak biasanya. Mereka malah merasa termudahkan dengan adanya sidang secara elektronik ini. Ya kalau kan non advokat nih, jadi terkata kali advokat. Tetap ya, karena advokat dianggap adalah mereka yang sudah ahli ya. Dia sudah ahli, artinya mereka juga sudah menguasai IT gitu ya, dan ada pelatihan-pelatihan juga nih mengenai ekot-ekot ini kan ya. Nah, jadi diwajibkan ya Pak. Iya. Untuk pendaftaran perkara saja advokat sekarang ada, saya lupa surat Dirjen Badilak itu menekankan harus pendaftaran pun melalui Ekord. Karena mereka sudah punya akun terdaftar namanya kalau advokat. Alamat email karena memang lebih murah dan lebih mudah bagi mereka. Iya. Tapi Ekord bisa juga dengan non advokat Pak ya. Iya, namanya pengguna lainnya kalau di Ekord itu. Kalau advokat itu kan pengguna terdaftar. Wajib berarti mereka mendaftar Ekord. Habis itu pengguna lainnya itu pihak masyarakat. Selain advokat, jadi pendaftarannya juga sama ya? Sama, ininya cuman bedanya kalau pengguna lainnya bisa kami daftarkan di kantor. Kalau untuk advokat mereka daftar di pengadilan tinggi, karena admin usernya cuma ada di pengadilan tinggi. Kami tidak bisa daftarkan untuk advokat, betul. bikinkan user advokat nggak bisa. Oke, terkait dengan ekot banding tadi Pak, terkait dengan ekot banding kan biasanya lama ya, agak lama, ada perkara-perkara yang agak lama. Nah, selama dari kurun waktu itu kan kadang-kadang begini Pak, masyarakat kita, kayaknya ini kayak ada digawi kah ya? Nah, diletakkan aja nih. Iya, nah lalu upaya dari pengadilan agama sendiri Pak untuk meyakinkan ya masyarakat kita ini seperti apa Pak? Iya, jadi untuk ekot secara elektronik tadi malah lebih jangka waktu kami pelengkapan berkas itu lebih pendek Bu. Nah, di Perma itu cuma 20 hari kerja. Biasanya 1 bulan untuk yang offline. Iya. Kalau ini 20 hari kerja itu berkas sudah harus sampai di pengadilan banding. Jadi diatur ya di Perma seperti itu. Jadi apabila lewat dari situ kami akan ditegur pengadilan tingkat pertamanya. Jadi 20 hari kerja itu diperingatkan udah 20 hari kerja di aplikasi itu. Harus sudah sampai di pengadilan tingkat banding. Malah lebih cepat biasanya. Karena kami tidak perlu kirim berkas-berkas juga lagi ke sana, mereka tinggal download. Cek berkasnya udah biasanya lebih cepat putusannya daripada yang offline. Oke, jadi jangan khawatir ya, selama artinya ditangani oleh pengadilan agama begitu ya. Insya Allah permasalahan ini akan ada lancar aja. Ya, benar. akan ada kemajuannya gitu. Nih kadang-kadang karena kita di offline ya Pak ya, jadi tidak ada komunikasi, tidak anggapan masyarakat. Setelah tayuhnya Bu ya. Iya, anggapan masyarakat seperti itu Pak. Oh iya, siap. Ya selanjutnya kita ingin menekankan ya kepada masyarakat, meyakinkan gitu ya kepada masyarakat. Nah, lalu selama dari awal 2020 sampai dengan sekarang untuk Kabupaten Tanah Lot sendiri Pak, penggunaan sidang secara online dan banding secara online ini seperti apa Pak? Kalau di
di pelihari untuk banding secara online kebetulan masih belum ada Bu untuk 2022 ini. Oke. Mungkin tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim tinggi, jadi tidak ada banding. Untuk litigasi sekitar 25 saya lupa update terakhirnya ada sidang secara elektronik. Tapi masih ya tadi rata-rata masih advokat yang bersidang secara elektronik karena masyarakat tadi agak belum ada langsung secara pihak gitu ya. Ditawarkan mungkin ya dengan acara ini mungkin bisa masyarakat meyakini bahwa sidang elektronik itu mudah. Nah, itu yang ingin kita tekankan gitu kan. Pertama tadi kan artinya sidang secara elektronik itu murah. Ya, murah. Kemudian mudah ya. Waktu lebih cepat waktu lebih cepat. Terkonsep juga. Terkonsep juga begitu ya. Nah, ini yang ingin kita tekankan. Mudah-mudahan ini nanti menjadi inspirasi ya bagi kawan-kawan, bagi para pendengar, bagi masyarakat tanah laut yang berperkara di pengadilan begitu. Kalau dievaluasi Pak, sekitar berapa persen Pak dari total perkara yang masuk ke pengadilan, di online-nya berapa persen, di offline-nya berapa persen? Oh, kalau online masih sangat sedikit sekali Bu ininya. Karena ya tadi masih kita masih berupaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat ya karena saya tadi bahwa ini masih advokat yang menggunakan. Jadi mungkin sekitar 1 atau 2% masih penggunaan sidang elektronik ini. Karena ya tadi masyarakat kadang-kadang takut untuk ini. Iya, makanya itu belum yakin gitu. Iya, belum yakin. Kadang juga masyarakat kurang memahami. Kurang memahami pemahamannya. Biasanya masyarakat ini apalagi ibu-ibu acil itu pengen yang jelas benar. Jelas benar. Ketemu aja kamu jadi jelas benar gitu napa? Jadi apakah di aplikasi itu ada panduan atau gimana? Ada panduan. Biar masyarakat ini seperti ibu bilang tadi supaya nggak sulit lah. Iya, ada sebenarnya panduannya, tapi ya tadi mungkin karena tingkat membaca kita agak rendah, jadi orang biasanya nggak ngeklik ke panduan itu. Sebenarnya ada di sana panduan dan Q&A pertanyaan buat aplikasi itu sendiri. Jadi mudah sebenarnya, tutorial di YouTube pun PA sudah banyak yang membuat untuk mempermudah penggunaan aplikasi Ekor tadi untuk sidang elektronik tadi. Iya. Iya, dan setiap mereka berperkara juga ya wajib tadi ditawarkan ya Pak ya, wajib ditawarkan apakah mau offline atau mau online begitu ya. Nah artinya, tapi tetap lebih banyak memilihnya offline. Ya. Berarti kalau ada yang online itu emang bang jago juga ya. Iya. Udah. Iya, tapi sampai saat ini kan yang para pihak langsung belum ya Pak ya. Nah belum. So 2022 ini belum ada kayak ininya untuk para pihak langsung. Baik, tadi Pak ya karena mudah ya, waktu juga terukur gitu ya, kemudian lebih terfokus. Nah, hasilnya juga tetap tidak berbeda dari sidang online sendiri. Nah, keuntungan lain dari para pihak dan pengadilan agama sendiri Pak dalam hal sidang online ini apa Pak? Keuntungannya sebenarnya tadi kemudahannya tadi Bu yang paling utama. Yang kedua, mereka lebih terkonsep tadi ininya dalam melakukan jawaban dan replik dan duplik apa segala macamnya, jadi lebih mudah. Nanti mereka menerima putusan pun jadi melalui elektronik lagi, tidak perlu datang ke pengadilan. Nah seperti itu Bu ininya. Oke. Nah lalu untuk pengadilan agama sendiri, apakah ini juga berpengaruh gitu karena hakim kita mungkin terbatas, tugas kita terbatas gitu. Dengan adanya elektronik ini akan dapat, kalau misalnya dulunya kalau di offline kita hanya bisa menghandle misalnya satu hari 5 kali sidang gitu. Tapi ketika ada online begitu bisa sampai 10 atau berapa begitu. Bagaimana Pak? Iya. Kalau pengadilan agama pelihari sendiri itu sungguh-sungguh sangat terbantu dengan adanya aplikasi sidang elektronik ini, karena hakim tinggal mendownload dan membaca itu tanpa perlu, kan kalau offline hadap-hadapan ngotot-ngototan biasanya. Betul. Kalau ini tinggal baca dan verifikasi. Jawaban baca, verifikasi, nanti diteruskan ke pihak. Mungkin biasanya baca sekitar 15 menit, teruskan nggak sampai 1 menit untuk meneruskan ke ini. Ke para pihaknya. Oke. Nah, lalu di dalam perjalanannya Pak, meskipun tadi masih prosentasenya masih sedikit begitu Pak, evaluasinya adakah kendala-kendala yang dihadapi Pak yang secara krusial begitu? Mungkin ya tadi kesiapan masyarakat untuk menerima perubahan sidang elektronik ini masih belum. Jadi kami
tiap kali persidangan tetap apabila yang hadir dua-duanya tetap diberikan penjelasan oleh majelis hakim bahwa ini akan lebih mudah. Jadi upaya dari kami seperti itu biasanya. Sama juga petugas di PTSP di pojok ekot biasanya akan menjelaskan kalau berperkara secara elektronik ini lebih mudah. Ya, lebih mudah, lebih murah begitu ya. Lebih murah. Cuman ya itu yang perlu diyakinkan kepada masyarakat kita ini adalah tingkat kepuasan. Ya, tingkat kepuasan. Jadi kadang-kadang ya itu Pak, masyarakat kita kan sudah terbiasa bertatap muka ya. Bertatap muka itu lebih puas, ya lebih puas. Nah, ketika tidak bertatap muka ya, nah mereka merasa kayak ada sesuatu gitu yang masih belum real gitu. Iya. Bisa ya. Iya. Lalu sosialisasinya Pak dari Pengadilan Agama sendiri tentang sidang secara online dan banding secara online ini seperti apa Pak? Untuk lebih menyebarkan ya mungkin salah satunya dari lewat radio. Nah terus upaya kita yang lainnya agar nanti presentasi dari sidang secara digital ini lebih meningkat. Jadi tahap awalnya kami di meja informasi biasanya Bu. Waktu pendaftaran itu kami usahakan para pihak yakin dengan pendaftaran secara elektronik. Karena itu pintu awal untuk persidangan elektronik. Nah, jadi meja informasi biasanya menawarkan ini dengan biaya offline segini, biaya yang online segini. Jauh lebih murah. Biasanya orang akan tertarik dengan biaya yang lebih murah. Jadi itu pintu awal masuknya. Jadi nanti untuk persidangan elektroniknya nanti tergantung kehadiran para pihak. Kalau hadir nanti itu majelis hakim lagi. Peran majelis hakim untuk menawarkan, meyakinkan pihak lawan untuk beracara secara elektronik. Ya, seperti itu Bu ininya. Anda kayak tante murah jajal tapi kan bisa banget ya. Belum kelar lagi 4.0 ya udah ada 5.0 lagi ya. Iya. Dilematisnya seperti ini Pak. Ketika para pihak memilih untuk beracara secara online, artinya karena mereka tidak terlalu menguasai kepada IT, maka mereka harus ada bantuan. Nah, bantuan apakah ini berupa pengacara atau mungkin nanti ada pihak ketiga yang lain. Nah, artinya ketika biaya yang dibayarkan ke Pengadilan Agama lebih rendah, tetapi mereka harus mengeluarkan biaya lain untuk pihak ketiga tadi. Nah, iya. Jadi kalau ini lebih baik menggunakan layanan pojok ekot tadi Bu. Di pojok ekot tidak ada pungutan biaya, kami akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi itu secara mudah dan gampang. Iya, nah ini jalan keluarnya ya. Jadi bagi para pihak nih, jadi jangan serta-merta begitu ya kita mencari pihak ketiga untuk memberikan bantuan dengan mengeluarkan biaya ya, karena di Pengadilan Agama sendiri ada layanan pojok layanan pojok ekot, ya layanan pojok ekot yang dapat memberikan layanan bantuan ya dan mengatasi permasalahan Anda begitu. Nah, dalam sidang elektronik tadi. Iya, dalam sidang elektronik. Nah, oke. Baik, untuk ekot banding ini tadi Pak, untuk ekot banding ini artinya masyarakat kita tidak perlu khawatir ya, ini akan berjalan sesuai dengan prosedur ya, sesuai dengan prosedur untuk meyakinkan masyarakat nih Pak, untuk meyakinkan para pihak bahwa ini berjalan sesuai dengan prosedur. Apa yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sendiri Pak? Iya. Jadi untuk meyakinkan sendiri ini kami dibatasi oleh Perma tadi Bu, selama 20 hari tadi di aplikasi tadi biasanya ada teguran kalau sudah di atas 20 hari, juga teguran dari tingkat banding biasanya, dan juga ini dilakukan penilaian setiap triwulan oleh Dirjen Badilak. Jadi ada penilaian, jadi kalau ada evaluasi setiap triwulannya. Jadi jangan khawatir nih kada akan berlarut. ada aturan-aturan tertentu ya di dalam Perma itu ya yang menjadi tanggung jawab ya Pak ya. Iya, betul. Nah, yang menjadi tanggung jawab dari Pengadilan Agama sendiri. Nah, sehingga memang benar-benar perkara kita itu yang di ekot banding itu akan berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Ya, oke. Nah, kita berharap ini menjadi satu pengembangan pemahaman bagi masyarakat kita ya, sehingga kita lebih banyak
memilih kepada sidang Online, secara online, secara elektronik ya, kemudian juga banding secara ekot tadi ya, karena ini sangat banyak keuntungannya baik bagi masyarakat atau para pihak maupun bagi pengadilan agama sendiri. Iya, betul. Iya, seperti itu. Karena salah satunya juga mengurangi intensitas pertemuan ya Bu ya. Iya, karena bagaimanapun juga dalam kondisi seperti ini kan kita masih harus mengurangi ya, masih ya, karena memang katanya sih masih ada gitu ya. Iya, katanya ya. Iya, katanya masih ada ya, kita tetap berhati-hati ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu solusi juga dari berbagai permasalahan kondisi pandemi yang ada saat ini. Kemudian juga untuk mengurangi biaya ya, mengurangi biaya, kemudian juga untuk mengurangi emosi juga. Ya betul, pertemuan emosi sebenarnya ya. Dan yang lengkap yang mau banding memang harus lengkap juga syarat bandingnya, Pak. Iya, betul ya. Iya, betul ya. Ini kita berharap masyarakat kita dapat lebih memahami terhadap sidang secara elektronik dan juga banding secara ekot ini ya, agar lebih banyak nanti masyarakat kita yang memilih di sana. Iya. Banyak keuntungan-keuntungan yang dapat kita rasakan ketika kita mengambil langkah untuk melakukan sidang secara elektronik dan banding secara ekot ini. Seperti itu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Baik, karena di penghujung waktu ya, kita ingin hal-hal yang menjadi garis bawah nih Pak untuk masyarakat kita, himbauan-himbauan atau mungkin juga ketentuan-ketentuan lain ya yang bisa menjadi sebuah pengembangan wawasan pengetahuan bagi masyarakat kita, sekaligus juga mungkin sebagai statement closing ya. Oke, baik, silahkan Pak Haris. Ya, ingin saya sampaikan itu kepada seluruh masyarakat atau pendengar radio Tuntung Pandang. Ya, jadi jika menemui petugas, kami ada meminta imbalan atau melakukan pungutan, itu harap segera dilaporkan ke nomor pengaduan Pengadilan Agama Plehari kelas 1B, bisa melalui telepon dan WA di nomor pengaduan 081151504444. Nah, dan untuk layanan ekot sendiri itu jangan khawatir, silahkan datang ke bagian PTSP, sudah ada namanya pojok ekot yang akan siap membantu untuk persidangan secara elektronik dan juga banding secara elektronik. Mungkin begitu saja Bu. Oke, baik. Semoga masyarakat kita dapat lebih memahami, lebih mengerti dan dapat menjadi inspirasi ya Pak di pagi hari ini ya, khususnya bagi masyarakat kita yang sedang dan akan ya akan berperkara di pengadilan agama. Makanya saya akan ya pengadilan agama Kabupaten Tanah Laut. Pilihan untuk di sidang elektronik dan ekot banding ini adalah salah satu pilihan yang sangat dianjurkan ya, karena tadi mudah, murah ya, tepat waktu, kemudian juga lebih fokus ya, lebih fokus. Baik, para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM dimanapun Anda berada, karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini bersama dengan Bapak Muhammad Haris Ridani SHMH, Panitera Muda Gugatan dari Pengadilan Agama Plehari. Terima kasih Pak atas kebersamaannya di pagi hari ini. Iya, sama-sama Bu. Oke, mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini benar-benar dapat memberikan inspirasi dan juga pengembangan pengetahuan bagi masyarakat kita, khususnya dalam hal sidang di elektronik dan ekot banding ya, yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Tanah Laut. Dan kita berharap ke depannya lebih banyak nanti ya Pak yang akan memilih untuk melakukan aplikasi ini seperti itu.